Qin Yichen tidak tahu apakah Paku Midao dikendalikan oleh leluhur hitam atau murid-muridnya di belakangnya. Tetapi jelas bahwa bagi leluhur kulit hitam, Kaisar Ke dan klan Kaisar Ke hanyalah ras yang agak tidak jujur dalam beberapa tahun terakhir dan ingin merebut posisi Kaisar Surga bersama salah satu muridnya. Tapi Blazing Sun Zunlong Tiantong adalah kelengkeng Long Dihao Blazing Sun. Untuk klan naga sejati, tidak sesederhana keluhan antara para murid. Oleh karena itu, saat pupil langit naga matahari yang menyala-nyala muncul, Paku ajaib memindahkan malapetaka yang terkandung dalam kegelapan tak berujung ke dirinya sendiri. Ingin menghancurkan murid surga naga matahari yang menyala-nyala? Itu sama sekali tidak mungkin. Qin Yichen mengatupkan giginya, dan sampai saat ini, Bai Guanxing tampaknya telah menyetujui tembakannya. Dan pada saat itu, dia melihat pedang ganas meledak dari tubuhnya. Bum bum bum. Kekuatan pedang meledak dari tubuh Qin Yichen seperti cahaya yang keras. Meskipun dia ditelan oleh awan hitam untuk sesaat, dia tidak percaya bahwa awan hitam bisa menelan dunia tanpa batas. Pada saat yang sama, permaisuri Sixia di bawah Gunung Suci ketakutan saat melihat pemandangan ini. Surga menemaninya. Itu dia. Blazing Sun Dragon Sky Eye. Destruction Spike ingin menggunakan ini untuk menusuk Blazing Sun Dragon Sky Eye. Semua kaisar tidak menyadari keluhan antara naga sejati dan leluhur hitam. Tetapi setelah melihat bahwa pembunuhan Kaisar Ke gagal, Mi Dao Ding mengalihkan kebencian. Wajah cantik Putri Wenxing penuh dengan kekhawatiran. Pertama-tama, matahari terbakar Zunlong Tiantong adalah kesempatan yang diberikan Kaisar Matahari Terbakar kepada Qin Yichen. Ini adalah mata naga terkenal dari Fang Tiandi. Kedua, jika dia tertusuk ke tubuh oleh paku jalan yang rusak, Mumu pasti tidak akan lebih baik dari ayahnya. Tapi segera, dia melihat mata Dewa Permaisuri Sixia berkedip. Kekuatan yang baru saja disatukan oleh Putra Baize dan Yao Yue Kong dapat mematahkan kekuatan lonjakan jalan. Dan itu seharusnya mungkin sekarang. Dan awan hitam perlahan-lahan diserap oleh tiang jalan. Dan kain kafan sekecil apapun kadang-kadang hampir tidak dapat ditutupi oleh awan hitam. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, seharusnya tidak ada bahaya. Bagaimanapun, orang yang mengambil masalah itu adalah Putra Baize, dan tidak mungkin kecelakaan seperti itu terjadi. Kakak ipar baik-baik saja. Pada saat yang sama, Kewensan juga berdiri di samping khawatir. Tetapi tiba-tiba, dia hanya merasakan paku jalan di depannya bergetar hebat. Tidak. Bukan karena lonjakan Mi Dao bergetar hebat, tapi matanya bergetar hebat. Seolah matanya akan menjadi hitam. Kewensan hanya merasakan kegelapan di depannya. Tetapi di permukaan hitam paku jalan, tanda kutukan hitam muncul. Tanda kutukan hitam itu menari di udara, berlama-lama di depan matanya. Dan Kewensan merasa hatinya hampir hancur hanya dalam sekejap. Feng Tianxing. Tanda seru. Tanda seru. Untuk beberapa alasan, Kewensan tiba-tiba teringat ketika Qin Yichen kembali. Karena dia terlalu bahagia, dia tidak bertanya apakah Bai Guanxing tidak ada. Dan dia pergi ke klan Huaxu untuk menyembuhkan. Akibatnya, dia dipukuli dengan kejam oleh kakek kedua. Meski pemukulan itu tidak menyengsarakan, itu di depan pasukan puluhan juta. Di mana harus meletakkan wajahnya? Pikiran ini, seperti bendungan yang memecahkan tanggul, membuat kebencian di benak Kewensan semakin sulit untuk ditekan. Kenapa dia seorang jenderal? Tanda seru. Jenderal Wen Tiangwan, itu seharusnya milikku. Kewensan mencengkeram kepalanya. Hanya merasa kepalanya akan robek dan itu sangat menyakitkan. Dia tidak bisa menahan benci dan cemburu. Sejak kemunculan Feng Tianxing, dia yang diharapkan memikul tanggung jawab besar di klan telah menjadi semakin seperti wakil Feng Tianxing. Aku anak ayahnya sendiri. Dan kau, lonjakan jalan. Keluar dariku. Tanda seru. Kewensan tampaknya memiliki satu-satunya alasan yang tersisa. Dia ingat bahwa ayahnya mengatakan kepadanya bahwa hal yang paling tabu bagi sebuah keluarga adalah berjuang untuk perkelahian internal. Namun, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ide ini, akan sulit untuk menghentikan muridnya yang menghitam. Yang mengejutkan Putri Wenxing adalah ada kabut hitam di seluruh Wensan. Saudaraku, ada apa denganmu? Tanda seru. Kamu, jangan menakut-nakuti aku. Putri Wenxing tampak khawatir. Sepertinya dia tidak pernah peduli dengan kecemburuan dalam kata-kata Kewensan sekarang. Dia hanya khawatir tentang keselamatan saudara laki-lakinya. Putri Wenxing ingin melangkah maju untuk menghibur, tetapi hal-hal yang lebih mengerikan masih tertinggal. Saya melihat Ke Tiangxuan menggigil. Melihat sekeliling pada saat ini, dengan Gunung Suci sebagai pusatnya, ke segala arah, saya tidak tahu berapa banyak kabut hitam yang terbakar. Kabut hitam itu memiliki kekuatan yang berbeda, dan bahkan jika mereka kuat, mereka tampaknya sulit untuk menahan serangan. Tetapi mereka tidak tahan dengan jumlah yang agung. Ini seperti, semua klan yang tinggal di klan Dike, ada kabut hitam yang naik. Paku yang menyedihkan berdiri dengan bangga di udara. Terus-menerus mendekati alis Qin Yichen dengan postur menghancurkan semua makhluk hidup. Sementara kabut hitam berkumpul menuju paku yang menyedihkan. Tidak baik. Adegan ini mengubah corak banyak kemampuan hebat klan Kaisar Ke.
Ini adalah kekuatan tiang jalan. Kegelapan yang disembunyikan oleh klan Kaisar Kenya bangkit. Kabut hitam naik, dan bahkan permaisuri Sixia gemetar, dan dia merasakan jantungnya berkedut dengan keras. Ini tidak baik, Daosinku juga akan terpengaruh. Tampaknya setiap orang kuat memiliki kegelapan. Perbedaannya hanya kinerja, dan kedalaman persembunyiannya. Dan permaisuri Sixia tidak terkecuali. Hanya saja kekuatan Kaisar Dzogchen memungkinkannya untuk mempertahankan akal sehatnya lebih daripada Kewensan. Namun, menyaksikan kabut hitam menyembur ke arah lonjakan jalan, seperti 1000 pedang kembali ke sekte, permaisuri Sixia hanya merasa matanya semakin gelap, dan jantungnya bergetar menjadi lebih kejam. Klan Kaisarnya adalah klan Kaisar. Meskipun tidak banyak orang muda dan kuat di klan, mereka tidak terlalu sedikit. Ada juga kegelapan pada wanita dan anak-anak tua dan lemah. Faktanya, banyak tentara bijak dan jenderal kaisar yang terluka dalam kontroversi kekaisaran diatur untuk dirawat di dalam Hui. Trauma dan rasa sakit yang mereka derita dalam pertempuran kekaisaran. Meskipun mereka semua berjuang untuk balapan, pada saat ini, mereka semua sepertinya telah terbangun. Sentimen rasial macam apa? Apa untuk kemuliaan dan masa depan? Semuanya dilupakan oleh kutukan hitam yang tertinggal di depan paku. Saya melihat seorang lelaki ilahi dari Kaisar suku Ke dengan wajah muram. Kewensan setidaknya bisa menahan kepalanya dan mempertahankan jejak terakhir kewarasannya. Tetapi kekuatan para dewa dan jenderal ini baik. Tidak peduli seberapa keras mereka. Mereka lebih baik dari Kewensan. Jauh dari itu. Saya melihat garis-garis hitam mengalir dari mata para dewa dan tentara ini. Seperti air mata hitam. Merayap di seluruh pipi. Membuat kulit yang sudah mengerikan itu semakin menakutkan. Tidak hanya di mata. Tetapi juga di hati para prajurit dan jenderal sihir ini. Garis-garis hitam juga merayap. Menggunakan jantung para dewa sebagai pusatnya, menyebar ke seluruh tubuh. Pada saat ini, hati permaisuri Sixia yang sudah agak sakit bergerak dengan keras. Apakah kamu ingin membangkitkan kegelapan ras kita? Tanda seru. Jika ini masalahnya, bisakah Putra Baize memegangnya? Stabilkan Daosin dulu. Paman, pergilah ke semua ras dan tekan kegelapan. Kabut hitam perlahan naik dari setiap sudut klan Kaisar Ke, dan berkumpul bersama. Namun, meskipun Ke Tiangxuan dan yang lainnya disengaja, tidak mudah bagi mereka untuk menempel pada hati dao mereka di depan jejak kutukan hitam tiba-tiba dirusak oleh lonjakan penghancuran. Adapun perlindungan suku. Dapat dikatakan bahwa ada lebih dari cukup hati tetapi tidak cukup energi.